Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Gunawan Santoso akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang menghadapi remaja yang pemarah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita sudah memperbincangkan, Pak Paul sudah membahas, mengupas tentang bagaimana menghadapi remaja yang pemarah. Dan pada waktu itu ada 4 poin yang Pak Paul sampaikan penyebab remaja pemarah. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini pada kali ini, Pak Paul. Namun sebelum kita melanjutkan, mungkin ada baiknya Pak Paul mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu. Pada intinya bahwa remaja menjadi pemarah karena berbagai sebab. Nah, sebelum kita dapat mengatasinya atau belajar menghadapinya, kita mesti terlebih dahulu mengetahui penyebabnya. Kita sudah bahas 4. Yang pertama adalah anak bertumbuh menjadi pemarah karena sejak lahir dia sudah membawa kecenderungan tidak sabar. Yang kedua, anak menjadi pemarah sebab sejak lahir dia sudah membawa kecenderungan kaku. Tidak ada anak-anak yang memang bawaannya kaku, sehingga semua harus sesuai dengan keinginannya, harus dengan yang semestinya. Ketiga, anak menjadi pemarah karena sejak lahir dia sudah membawa emosi yang kuat dan ekspresif, sehingga ekspresinya itu seringkali memang berlebihan. Kalau dia marah juga akhirnya keras sekali. Dan yang keempat, anak bertumbuh menjadi pemarah sebab dia mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak yang autistik, orang remaja dengan gangguan bipolar, dan juga gangguan keterbelakangan mental. Nah, jadi kita mesti tahu penyebabnya apa sebelum kita bisa mengatasinya. Ya, dan sebagai orang tua memang kita terpanggil untuk bagaimana menolong remaja yang pemarah ini, ya paling tidak itu mengurangi intensitasnya dia marah, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela gitu, Pak Paul. Nah, kita akan masuk ke penyebab yang kelima gitu, Pak Paul. Apa sebabnya remaja itu menjadi pemarah gitu? Anak bertumbuh menjadi pemarah sebab dia melihat dan menyerap banyak kemarahan di dalam keluarga. Pertengkaran demi pertengkaran yang didengar anak akhirnya masuk ke dalam jiwa anak, membuat anak terganggu. Nah, pada umumnya selain ketegangan atau kecemasan, perasaan lain yang kerap timbul adalah kemarahan. Anak menjadi sensitif dan mudah marah. Nah, pada dasarnya Pak Gunawan, kemarahan anak berasal dari 2 sumber. Pertama, anak marah terhadap ketidakharmonisan atau konflik yang disaksikannya ya. Dia marah melihat orang tuanya kok terus bertengkar, sebab ya pertengkaran mengganggu ya ketenangan hatinya. Kedua, anak marah karena dia kadung menyerap kemarahan dari orang tuanya. Dengan kata lain, kemarahan orang tua masuk dan menjadi bagian dari dirinya. Nah, walaupun sebenarnya dia tidak suka marah, namun karena kemarahan sudah menjadi bagian dari dirinya, dia pun mudah menjadi marah. Jadi artinya remaja ini menjadi korban dari orang tuanya yang suka marah, dan dia menyaksikan itu sendiri dengan mata kepalanya gitu, Pak Paul. Ya, betul sekali. Jadi ada anak-anak karena orang tuanya sering bertengkar dan marah, ciut, menjadi diem, introvert, murung, depresif. Nah, tapi ada anak-anak yang kebalikannya, Pak Gunawan, yang justru seperti orang tuanya menjadi pemarah. Objek kemarahannya siapa biasanya, Pak? Nah, memang apa saja bisa, Pak Gunawan. Dia bisa marah kepada orang tuanya, tapi juga bisa marah misalkan dengan teman-temannya, bahkan ya tidak jarang marah terhadap figur otoritas, misalnya guru-gurunya. Jadi kalau menghadapi hal yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Sudah tentu jalan keluarnya adalah mengurangi baik frekuensi maupun kadar pertengkaran
di antara kita ya, orang tua. Jika kita masih sering bertengkar, anak tidak akan berubah. Dia akan tetap menjadi pemarah. Sampai dia keluar dari rumah, dia akan terus terperangkap di dalam kemarahan. Jadi, ya tidak ada jalan lain bila kita menginginkan anak untuk tidak bertumbuh menjadi pemarah, kita mesti menyelesaikan masalah pernikahan yang kita hadapi. Sebab yang nggak bisa kita berkata kepada anak, kamu jangan marah, tapi kita sendiri sering marah. Nah akhirnya ya anak-anak menyerap itu. Kalau katakan sampai dia keluar dari rumah, artinya sampai dia sudah bisa mandiri gitu Pak Bal ya. Apakah itu otomatis akan menghilangkan kemarahannya dia? Menghilangkan mungkin enggak Pak Gunawan, karena memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tapi seenggaknya pemicunya kadang nggak ada, orang tuanya nggak tinggal sama-sama, dia nggak usah dengar orang tuanya bertengkar. Nah, pemicunya nggak ada, kemarahannya sedikit banyak memang ya berkurang. Nah, mudah-mudahan aja ya di luar sudah mandiri, ya bisa akhirnya ya mendapatkan pertolongan atau mempunyai kelompok teman-teman yang baik yang bisa mengasihi dia, bisa memberitahukan dia, sehingga perlahan-lahan dia mulai mengatur kemarahannya. Tapi kalau dia masuk kembali kepada suatu lingkungan yang dimana banyak orang yang memang pemarah, kan dia tidak bisa bebas dari kemarahannya sendiri. Bukan saja kalau dia masuk ke dalam lingkungan di mana ada orang-orang yang suka marah ya, maka bisa muncul lagi. Seringkali ini Pak Gunawan, setelah dia menikah, seringkali muncul. Meskipun ada satu kurun, kemarahannya itu nggak muncul, baik-baik saja. Tapi waktu dia menikah, tiba-tiba tuh kemarahannya yang dulu muncul lagi. Karena apa? Karena waktu kita menikah, kita nggak bisa tuh menghidupi relasi nikah yang dulu juga kita sudah saksikan sebagai ya bagian dari kehidupan kita di keluarga orang tua kita. Jadi kita menghidupi relasi nikah orang tua kita di dalam pernikahan kita sekarang. Maka tidak jarang kalau dulu kita sering marah karena orang tua kita yang sering tengkar, setelah kita menikah kita munculkan pola yang persis sama Pak Gunawan. Pasangan kita melakukan sesuatu yang kurang berkenan, marah. Pasangan kita kok kayaknya mau berdebat dengan kita, marah. Jadi akhirnya ya kita membawa kemarahan itu ke dalam pernikahan. Ya itu kalau di rumah gitu Pak Boleh. Kalau dia di tempat kerja lalu mendapat pimpinan atau atasan dia yang memang suka marah gitu. Iya. Apakah dia masih juga marah juga Pak? Kebanyakan iya akan tergugah lagi. Jadi untuk dia menahan diri, jangan sampai ikut-ikutan marah, susah. Karena pola yang lama itu tuh bisa dihidupkan kembali. Atau dia merasakan menemukan partner yang cocok gitu ya. Ternyata bukan dia saja yang pemarah, orang lain pun juga pemarah gitu. Bisa. Jadi akhirnya ya dia sedikit banyak menikmati juga lah, bisa mengeluarkan kemarahannya. Iya, tetapi bagaimana menolong orang yang di tempat kerjanya seperti itu Pak Man? Memang nggak gampang ya Pak Gunawan. Cara yang paling baik adalah kita bicara dengan orang tersebut dan katakan bahwa saya kok lihat kamu tuh mudah sekali tersulut ya. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk menolong kamu supaya kamu nggak mudah tersulut atau apa? Atau kadang-kadang ya kita bisa memberikan dia masukan-masukan sehingga dia tahu bahwa ya orang itu nggak suka dengan reaksi dia tapi ya baik hati mau menolong dia. Ya karena kan penyebabnya itu bisa kadang-kadang nggak tunggal gitu Pak Boleh. Seperti yang kita bicarakan ini bisa gabungan dari beberapa hal. Mungkin memang dia itu keras hati atau memang ada sesuatu yang nggak beres di dalam kehidupan dirinya gitu Pak. Iya betul. Jadi memang nggak pasti ada satu penyebabnya. Kadang-kadang banyak penyebabnya. Nah ya ada baiknya makanya kalau kita melihat teman kita seperti itu, ya kita bisa ajak dia bicara, kita tanyakan apa yang membuat kamu kok mudah marah, apa yang bisa saya bantu. Yang mudah-mudahan dia baik, dia percaya dan dia mau cerita. Nah dengan dia cerita kita tahu kira-kira penyebab kemarahannya apa, ya mudah-mudahan kita bisa menolongnya. Iya. Yang lainnya apa Pak? Yang berikut adalah yang keenam, anak bertumbuh menjadi pemarah karena ia menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Sebenarnya dia bukanlah pemarah awalnya, tapi karena terus menjadi bulan-bulanan teman-temannya, lama-kelamaan dia menjadi pemarah.
Dia frustrasi karena dia tidak dapat berbuat banyak melawan teman-teman yang suka mengejeknya. Itu sebab kemarahan bertumpuk di dada, membuatnya mudah meledak. Ya, ini menjadi korban dari sikap orang lain ini. Iya, jadi akhirnya ya dia nggak suka, dia marah, tapi karena nggak berdaya, kemarahan itu akhirnya yang numpuk di dada. Nah, kapan keluarnya? Di tempat lain, sama orang lain, sama siapa di rumah, mudah marah sekali. Padahalnya ya dia marah karena dia menjadi bulan-bulanan. Kenapa dia tidak marah kepada orang yang memperlakukan dia seperti itu, Bapak? Kemungkinan karena dia nggak berdaya, dia sendirian. Dan yang membuat dia marah itu banyak. Teman-temannya yang suka mengejek-ngejek dia lah. Jadi akhirnya ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang menerima kemarahannya, misalnya di rumah tadi, kan bingung gitu, Bapak. Iya. Kalau dia tidak pernah bercerita kenapa dia marah itu. Maka kalau kita ya lihat, kok begini anak kita ya, kita dapat meminta anak untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Apakah kamu mengalami ini, mengalami itu? Nah, kalau saja dia bercerita, nah kita dapat bertanya, boleh nggak ya kami menghadapi atau menghadap pimpinan sekolah untuk menyampaikan teguran kepada teman-temannya itu. Nah, tapi jika dia tidak mengizinkan, dia mungkin malu atau apa, sebaiknya ya udah kita ikuti kehendaknya, dia nggak malu di depan teman-temannya. Namun kita perlu mendorongnya untuk membela diri dan tidak membiarkan teman-temannya terus menjadikannya objek bulan-bulanan. Tapi mungkin juga teman-temannya itu menjadikan dia objek bulan-bulanan itu karena kesalahan dia sendiri, yang keras kepala, yang suka marah, yang maunya sendiri. Dan ini teman-temannya kan bisa menjadikan, oleh teman-temannya bisa dijadikan bahan untuk mengolok-olok dia. Bisa, jadi kadang-kadang memang ya dialah yang menjadi penyebab kenapa teman-temannya mengolok-olok dia. Jadi kalau memang ya dia ada andilnya, kita mesti beritahukan dia bahwa ya kamu juga harus berubah, karena ini yang membuat teman-temanmu itu gemar mengejek-ejek kamu. Misalkan yang gampang ya, ada orang tuh sekali atau sedikit aja dikatai atau apa, bereaksi dengan marah. Akhirnya teman-temannya tambah senang, bukannya nggak senang, tambah senang membuat dia marah, karena gampang membuat dia marah. Nah, justru kalau dia seperti itu, kita orang tua bisa beritahu dia, kalau kamu mendengar kata-kata seperti itu atau ajakan seperti itu, kamu jangan tanggapi. Makin kamu tanggapi, mereka tambah senang, tambah mau membuat kamu marah-marah. Jadi dia akan diamkan. Dia akan nanti lama-lama mereka diam sendiri karena nggak ada gunanya, kamu nggak bereaksi. Nah, hal seperti itu yang kita bisa ajarkan kepada anak. Tapi biasanya remaja yang pemarah akan sulit untuk diam gitu, Bapak, atau mengabaikan apa yang orang lain perbuat bagi dia, terhadap dia gitu. Jadi kita beritahu dia bahwa kalau kamu terus bereaksi, berarti mereka itu yang mempunyai kendali atas hidup kamu. Apakah kamu mau selamanya di bawah kendali mereka? Nah, kalau kamu nggak mau, ya jangan tanggapi, biarkan, cuekan. Nah, lama-lama mereka juga capek, bosen karena kamu nggak memberikan reaksi. Nah, berarti kan kamu yang memegang kendali atas hidup kamu, dan hati kamu akan jauh lebih senang. Jadi ya kita ajarkan anak untuk nggak memberikan tanggapan kepada teman-temannya yang menjadikan dia bulan-bulanan. Tapi apa itu tidak menambah suatu beban bagi si remaja yang pemarah itu, Bapak? Nah, makanya kalau sampai titik tertentu dia terlalu tertekan, memang kita bisa ajarkan dia untuk mengkonfrontasi teman-temannya, harus memang tegur teman-temannya atau melaporkan teman-temannya ke pimpinan sekolah. Dengan harapan pimpinan sekolah mau membantu anak kita itu gitu, Bapak ya. Kalau malah menyalahkan, ya memang agak sulit juga gitu. Biasanya kan kepala sekolah tidak bisa sesabar kita sebagai orang tua gitu. Itu masalahmu, ya selesaikan sendiri gitu biasanya. Apakah masih ada, Bapak, alasan yang lain? Yang ketujuh adalah anak bertumbuh menjadi pemarah akibat pengaruh lingkungan. Dalam hal ini teman-teman yang berperangai buruk, yang sering marah dan menyakiti orang. Nah, kita tahu lingkungan itu mempengaruhi kita, baik kepribadian maupun emosi kita.
lingkungan yang kejam membuat kita kejam, dan lingkungan yang syarat kemarahan dapat menjadikan kita pemarah pula. Kadang anak terseret masuk ke dalam kelompok teman yang kejam dan senang menyakiti orang. Walau pada dasarnya dia bukanlah anak yang seperti itu, namun karena dia terus bergaul dengan mereka, pada akhirnya ia pun mencontoh perilaku teman-teman dan menjadi seperti mereka. Jadi misalkan teman-temannya itu tuh suka menyakiti orang, ngejek orang. Nah, walaupun dia nggak seperti itu sebetulnya, tapi karena teman-temannya itu tuh seperti itu, dia bisa ikut-ikutan. Teman-temannya itu orangnya nggak sabaran, maunya marah aja. Nah, lama-lama dia juga bisa ikut-ikutan teman-temannya. Jadi kadang-kadang memang anak kita menjadi pemarah gara-gara teman-temannya seperti itu semua. Tapi kalau penyebabnya hanya karena itu gitu loh, karena pengaruh lingkungan, apakah itu dengan lebih mudah diperbaiki sikap ini daripada kalau memang ini merupakan bawaan sejak lahir gitu loh? Tepat sekali. Jadi kalau memang ini hanyalah pengaruh lingkungan, biasanya nanti setelah dia keluar dari lingkungan itu, nah otomatis ya kemarahannya bisa mereda. Meskipun perlu waktu, karena pada akhirnya kalau dia cukup lama bergaul dengan teman-teman yang pemarah-pemarah ini, ya dia sedikit banyak sudah mengadopsi pola itu, Pak Gunawan. Jadi untuk mengubahnya perlu waktu. Tapi kalau memang dia dasarnya bukan orang yang suka pemarah, lalu berkumpul dengan teman-temannya yang pemarah, apakah dia merasa nyaman, Pak Paul, di kelompok itu? Nah, sebetulnya nggak nyaman, tapi karena ada anak-anak yang perlu diterima oleh kelompok. Sebab kadang-kadang ya dia merasa minder ya, hingga di dalam kelompok itu tuh wah, penghargaan dirinya terbangun. Apalagi anak-anak yang suka marah-marah itu tuh ditakuti oleh teman-temannya, dan dia kebetulan kok bisa masuk dan diterima oleh teman-temannya ini. Nah, jadi bagi dia tuh sepertinya tuh pengakuan, identitas dirinya jadinya lebih jelas, kepercayaan dirinya lebih dibangunkan. Nah, jadi walaupun dia sebetulnya nggak seperti itu, lama-lama untuk membuktikan dia seperti itu, dia ikut-ikutan menjadi anak yang pemarah. Ya, jadi sebagai orang tua bagaimana sikap kita, Pak? Jika itu yang terjadi, ya kita perlu menasihati anak untuk tidak ikut menjadi seperti teman-temannya. Ingatkan anak akan siapa dirinya yang sesungguhnya, dan sadarkan anak betapa menyakitkan menjadi korban perilaku teman-temannya. Nah, pada akhirnya dorong anak untuk tidak berkawan dengan mereka supaya mereka tidak mempengaruhi dirinya. Amsal 14 ayat 31 mengingatkan ya, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Jadi kalau ya teman-temannya itu suka jahat sama orang, menindas orang, nah kita ingatkan bahwa jangan ya, siapa menindas orang lemah menghina Tuhan penciptanya. Jadi anak kita juga akhirnya takut ya untuk berdosa kepada Tuhan. Iya, ini kan anak ini mencontoh dari sesuatu yang dilihatnya berulang-ulang dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang memang dasarnya itu pemarah gitu, Pak Boleh. Apakah suatu permainan atau game elektronik sekarang yang banyak menunjukkan kekerasan, kemarahan gitu, itu akan berpengaruh juga pada diri remaja ini, Pak? Ada ya, karena apa yang dilihat terus menerus akhirnya terekam dalam benaknya. Jadi misalkan dalam video game itu dikit-dikit pukul, nah lama-lama ya bisa terekam, tanpa disadarinya ada apa-apa dia langsung mau memukul. Bisa, Pak Gunawan. Ya, yang saya pikirkan itu kan remaja ini sedang mencari identitas diri. Biasanya ya kita ingat dulu kalau kita habis lihat film itu kan kita mencoba untuk meniru apa yang itu. Nah ini kan hampir tiap hari kalau game ini sudah. Betul bisa ya ada pengaruhnya. Tapi memang kalau dasarnya anak ini enggak pemarah dan misalkan lingkungan hidupnya juga baik, orang tuanya juga harmonis, nah seharusnya ya enggak sampai menciptakan masalah lah, meskipun bisa mempengaruhi si anak. Nah demikian juga walaupun teman-temannya di sekolah atau di tempat dia bergaul itu pemarah, tapi kalau di rumah dia tidak melihat orang tuanya yang pemarah, apakah juga
Ada pengaruhnya. Ada ya, jadi lebih menetralisir, tapi tetap memang ya kalau lingkungannya seperti itu akan bisa mempengaruhi dia, Pak Gunawan. Jadi anak kita yang tadinya baik, sabar, bisa ikut-ikutan menjadi pemarah, itu bisa. Jadi memang yang terbaik adalah menjauhkan dia dari pergaulan seperti ini gitu ya. Betul, jadi kita mesti ingatkan, kamu mau nggak menjadi korban dari mereka? Betapa menyakitkannya ya menjadi korban dari kemarahan teman-temanmu itu. Jadi janganlah kamu menjadi bagian dari mereka yang menindas orang-orang. Jadi seperti Amsal itu mengatakan, orang yang menindas orang yang lemah itu menghina Tuhan gitu Pak Boleh. Betul. Juga lewat kemarahan itu dianggap menindas orang lain gitu, lewat kemarahannya. Betul. Karena memang ada anak-anak yang bisa jahat Pak Gunawan. Nggak ada hujan, suka menindas orang yang dianggapnya lemah. Nah itu yang memang kita ajarkan anak kita untuk jangan bergaul dengan anak seperti itu. Ya, karena tanpa disadari ini sebenarnya menghina Tuhan sebagai pencipta dia gitu Pak. Betul. Iya. Yang lain apa lagi Pak Bang? Yang terakhir nomor 8 adalah anak bertumbuh menjadi pemarah sebab keterbatasan pada dirinya yang membuatnya minder. Keminderan dapat membuat anak ciut dan takut. Tapi keminderan juga dapat membuat anak bergolak dengan kemarahan. Ada begitu banyak anak yang minder dan akhirnya melakukan tindakan kejam kepada sesama oleh karena kemarahan yang tertimbun dalam hatinya. Nah itu sebab kita mesti memberi perhatian kepada anak yang minder ya. Setidaknya ada 2 penyebab ya Pak Gunawan munculnya kemarahan pada anak yang minder. Pertama adalah merasa direndahkan atau ditolak. Banyak anak minder merasa ditekan atau ditindas oleh lingkungan, atau setidaknya mereka merasa telah diperlakukan tidak adil. Nah, kemarahan adalah bentuk pembalasannya. Kedua adalah iri hati. Sebagian anak minder merasa iri yang melihat anak lain yang begitu senang dan menikmati hidup sebab mereka sendiri tidak bisa akibat keterbatasan yang dimilikinya. Nah, iri hati akhirnya melahirkan kemarahan. Dan di sini kemarahan berfungsi sebagai upaya untuk membuat orang tidak terlalu bahagia. Ini yang kita saksikan pada beberapa kasus pembunuhan massal di sekolah-sekolah di Amerika Serikat, Pak Gunawan. Kebanyakan pelakunya adalah sebetulnya anak-anak yang minder seperti ini. Akhirnya itu balas dendam, sepertinya tuh merasa saya kok sendirian sengsara, kamu kok semuanya bahagia. Nah, balas jadi dengan cara membunuh supaya mereka juga akhirnya menderita seperti dirinya menderita. Tapi anak itu menjadi minder atau rendah diri itu kan kebanyakan karena kesalahan orang tua mendidik atau membekali anak ini. Betul, jadi seharusnya ya dia itu minder, dia bisa sadari bukan karena teman-temannya atau apa ya. Tapi seringkali keminderan itu tuh membuat dia tuh jadinya iri hati, atau ya ada anak-anak yang memang karena minder sering diabaikan oleh teman-temannya, nggak dianggap oleh teman-temannya, sehingga mereka merasa direndahkan atau ditolak. Ini yang membuat mereka akhirnya marah, Pak Gunawan. Sering marah karena sebetulnya memang ya merasa itu minder. Apa karena ada kelemahan dirinya, misalnya dia cacat atau apa gitu Pak Bos? Kadang sebetulnya nggak ada sama sekali apa-apa Pak Gunawan. Dari luarnya normal-normal aja, tapi memang ya dia mungkin agak pendiam karena dia minder, sehingga nggak banyak teman-teman. Nah jadi bawaannya tuh marah aja kepada orang-orang atau anak-anak lain. Kalau dia iri, sebenarnya yang diiri itu apa? Biasanya ujung-ujungnya adalah kebahagiaan Pak Gunawan. Dia kok nggak bahagia seperti teman-temannya. Kok teman-temannya bisa banyak teman, bisa bergaul, bisa populer, bisa disukai. Kok saya kok nggak ada yang mau dekat sama dia, nggak ada yang mau dekat sama saya. Nah jadinya tuh iri hati karena kok nggak bahagia. Lalu sebagai orang tua Pak Boleh, apa yang bisa kita lakukan terhadap remaja ini? Kita menolong anak yang minder untuk tidak menjadi pemarah dengan cara mengajaknya melihat dan mengakui keterbatasannya. Anak perlu berdamai dengan kekurangan pada dirinya dan menghargai kebisaannya.
selama anak tidak berdamai dengan keterbatasannya dan tidak menghargai kebisaannya, anak akan selalu minder dan beresiko menyimpan kemarahan. Kita hanya dapat menolong anak berdamai dengan kekurangan pada dirinya dan menghargai kebisaannya dengan cara kita menerima anak apa adanya dan kita menghargai kebisaannya. Nah, suatu kita menerima kekurangan pada diri anak dan kita pun menghargai kebisaannya, anak akan belajar menerima dirinya atau kekurangannya dan menghargai kebisaannya. Namun, ada satu lagi hal yang mesti anak perbuat agar dia tidak marah melihat sesama teman yang lebih beruntung darinya, yaitu belajar menghargai kelebihan teman dan bergembira untuk mereka. Kita harus mendorong anak melihat dan mengakui kelebihan teman dan bersukacita bersama mereka. Jika anak tidak dapat mengakui dan menghargai kelebihan teman, anak akan terus dipenuhi kemarahan. Nah, Amsal 14 ayat 30 menasihati kita ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini bagus sekali firman Tuhan. Mungkin kan kita bisa ingatkan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik gitu Pak Boleh. Sehingga dia bisa menerima dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, dan menghargai Tuhan yang sudah menciptakan dia. Betul sekali Pak Gunawan. Kalau saja dia akan sulit dia menghargai kelebihan teman-temannya kalau dia sendiri melihat dirinya sendiri penuh dengan kekurangan. Ya Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada kemarahan remaja itu yang kita sebagai orang tua tidak bisa tolerir? Saya kira kalau anak remaja itu tuh ya, misalnya. Terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi remaja yang pemarah, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran